Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata kuliah sistem operasi pada hari ini kita akan membahas mengenai manajemen memori. Nah, di sini saya akan membagi materi ini menjadi dua ya. Manajemen memori yang pertama ini membahas tentang secara umum dari manajemen memori. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang partisi memori. Baiklah. Nah, untuk penjelasan mengenai manajemen memori. Suatu komputasi atau setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori. Jadi setiap proses yang akan dipanggil oleh CPU itu harus wajib melalui memori. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Nah, proses-proses yang akan dieksekusi oleh CPU, nah itu akan dilakukan di bagian register, yaitu program counter. Nah, program counter ini yang akan memberikan ID atau kode yang nantinya akan diberikan kepada CPU untuk dilakukan instruksi. Memori komputer merupakan salah satu resource komputer yang berharga dan perlu dikelola dengan baik oleh sistem operasi karena kapasitasnya terbatas. Nah, jadi semakin besar kapasitas dari main memory, itu maka akan semakin baik ya. Karena sekarang sistem operasi sudah multitasking, multiprogramming dan lain sebagainya. Nah, jadi memang harus RAM-nya juga memiliki kapasitas yang harus lumayan besar gitu ya. Kerumitan pengelolaan bertambah seiring dengan adanya fitur multiprogramming, multitasking dan lain-lain, di mana lokasi memori tidak hanya diakses oleh satu proses, tetapi akan diakses oleh beberapa proses secara konkuren. Nah, pada gambar ini ya, kita tahu bahwa memori yang paling besar ukurannya adalah secondary memory. Nah, kemudian yang kedua adalah primary memory, dan kemudian yang paling kecil ini adalah register. Secondary memory itu seperti hard disk ya, kemudian USB, CD dan lain sebagainya. Kemudian primary memory itu seperti RAM atau random access memory. Dan yang paling terkecil ini adalah register. Ya. Memory manager. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Jadi memory manager ini adalah bagian yang mengatur ya, hierarki memori, yang mengatur tentang manajemen memori. Memori manajemen ini digunakan untuk, pertama adalah untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dialokasikan di primary memory. Yang kedua, mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Kemudian yang ketiga adalah mengalokasikan dan mendealokasikan memori. Nah, itu adalah tugas dari memory manager. Nah, kemudian ada memory allocator. Setiap proses itu mempunyai memory allocator. Nah, jadi proses-proses yang akan dieksekusi oleh CPU, nah itu melalui memory allocator. Nah, contohnya ya, misalnya proses itu ibarat seperti tamu yang ingin berkunjung atau menginap di sebuah hotel. Nah, jadi allocator ini ibarat kayak guide ya. Nah, guide ini yang akan memandu setiap tamu itu menuju ke kamar masing-masing. Nah, jadi ibaratnya proses ini yang dibantu oleh allocator untuk nanti ditempatkan kepada memori. Nah, jadi seperti itu. Memori allocator ini mengalokasikan ruang kosong dari memori
kepada proses. Ketika suatu proses kekurangan memori, ya, dari memori alokator ini yang berperan untuk meminta kepada sistem operasi untuk diberikan space memori kosong dari proses lain. Nah, itu tugas dari allocator. Ya, jadi tugasnya adalah melayani proses-proses dan menempatkan proses itu di ruang kosong dari suatu memori. Kemudian tujuan dari manajemen memori. Pertama adalah meningkatkan utilitas CPU. Dengan adanya manajemen memori, setiap transfer data itu dapat terjadi secara efisien, ya. Dan utilitas dari CPU-nya juga semakin baik. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Ya. Kemudian efisiensi dalam pemakaian memori dan notabene mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian transfer dan atau ke memori utama dari memori dari CPU dapat lebih efisien. Jadi untuk transfer ini sangat membantu sekali ya dengan adanya manajemen memori. Oke, karena koneksi terputus tadi ya, jadi Ibu jelaskan ulang ya. Nah, mengenai manajemen memori, Ibu akan ulang dari memory allocator, gitu ya. Nah, memory allocator ini fungsinya adalah untuk memberikan panduan kepada proses untuk ditempatkan kepada memori yang mana memori ini masih kosong gitu ya, dan masih memiliki space. Nah, jadi proses itu ada alokatornya. Nah, jadi alokator itulah yang akan mengalokasikan ruang kosong dari memori kepada proses. Jadi alokator ini sangat berperan untuk meminta kepada sistem operasi untuk diberikan space memori kosong dari proses lain. Oke, tujuan dari manajemen memori pertama adalah meningkatkan utilitas CPU. Nah, di sini manajemen memori ini akan memberikan utilitas yang lebih tinggi ya dalam proses CPU. Nah, manakala kalau memorinya juga semakin besar ya untuk di bagian RAM-nya ya. Kemudian data dan instruksi dapat diakses dengan cepat. Ya, karena tadi ada manajemen memori. Kemudian efisiensi dalam pemakaian memori yang notabene mempunyai kapasitas terbatas. Kemudian transfer dan ke memori utama ke atau dari CPU itu juga lebih efisien. Nah, itu tujuan dari manajemen memori. Kemudian kita akan membahas tentang ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Nah, alamat yang dihasilkan CPU itu adalah berupa alamat logika. Disebut juga dengan alamat virtual. Nah, sedangkan alamat fisik ini adalah alamat memori sebenarnya. Contohnya seperti ini. Nah, proses itu kan akan ditempatkan dalam dua alamat. Pertama adalah alamat logika dan kedua adalah alamat fisik. Ibarat ya, ruang alamat fisik ini adalah seperti kita memiliki alamat rumah, misalnya Komplek Fajar Kencana nomor 26B. Nah, itu adalah alamat fisik, ya. Nah, itu alamat fisik. Kemudian alamat logika itu ibarat kita tidak ingin alamat kita diketahui oleh banyak orang. Misalnya kita ingin mengirim surat menggunakan PO Box. PO Box berapa gitu? 1.500. Nah, kode PO Box ini adalah ruang alamat logika. Jadi ruang alamat logika.
Jadi alamat virtualnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, pada saat program berada di CPU, program tersebut memiliki alamat logika. Kemudian oleh MMU atau Memory Management Unit memetakan menjadi alamat fisik yang akan disimpan di dalam memori. Jadi, peran dari MMU ini, Memory Management Unit ini, yang akan mengkonversikan alamat berupa alamat logika ke alamat fisik atau dari alamat fisik ke alamat logika. Nah, itu fungsi dari MMU. Jadi MMU ini akan mengubah ya alamat virtual ke alamat fisik dan begitu sebaliknya. Oke. Oke, untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini, di mana CPU ini yang akan memproses suatu proses ya, yang akan memberikan instruksi kepada suatu proses, di mana di sini MMU inilah yang akan mengkonversi dari alamat logikal menjadi alamat fisikal yang nantinya akan disimpan ke dalam memori. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi memori. Salah satu tugas dari memory manager itu untuk mengalokasikan dan mendealokasikan memori. Nah, maksudnya di sini ibarat seperti sebuah laci yang terdiri dari 1 sampai 20 laci ya. Nah, jadi satu pengunjung ini itu memiliki satu kunci untuk menempatkan satu barang. Nah, itu namanya mengalokasikan. Jadi memindahkan barang ke dalam laci itu ibarat mengalokasikan. Nah, kalau mendealokasikan, nah misalnya laci itu penuh ya, tidak cukup untuk menampung semua proses. Maka proses yang ada di dalam memori itu harus dikeluarkan. Kemudian kita mendahulukan, memprioritaskan proses yang lebih yang diutamakan. Nah, itu namanya mendealokasikan memori. Nah, jika ada satu kasus ya, memori tidak lagi cukup untuk menampung semua proses yang dieksekusi. Nah, caranya seperti apa? Gitu ya. Nah, itu namanya swapping, proses swapping. Nah, swapping ini adalah teknik pemindahan proses dari memori ke dalam disk dan kembali memindahkannya ke memori pada saat hendak dieksekusi lagi. Nah, swapping ini ada swapping in, ada swapping out. Nah, kalau swapping out ya, swapping out itu memindahkan proses dari main memory ke dalam disk memory ya, atau secondary memory. Kalau swapping in memasukkan kembali dari secondary memory ke dalam main memory. Nah, jadi ada dua swapping, swapping in dan swapping out. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, di mana proses itu ketika dipindahkan dari main memory ke dalam memori secondary itu namanya swap in. Kalau swap out itu adalah memindahkan dari memori utama ke dalam memori disk. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang alokasi memori. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Nah, jadi ketika proses ini akan diswap, nah proses mana yang akan diambil gitu ya untuk dipindahkan. Nah,
Ini namanya statusnya adalah ready queue. Nah, ready queue ini berisikan semua proses yang terletak baik pada penyimpanan sementara maupun pada memori utama yang siap untuk dieksekusi. Nah, jadi siap untuk dieksekusi itu namanya ready queue. Nah, untuk memilih proses mana yang akan dipilih itu berdasarkan dari penjadwalan proses. Misalnya dari beberapa proses yang akan dipilih untuk di swab itu berdasarkan dari penjadwalan. Misalnya proses A itu penjadwalannya misalnya jam 8. Proses B penjadwalannya jam 10. Yang C pemrosesannya jam 12. Maka yang akan dipilih untuk di swab prosesnya itu adalah yang memiliki waktu panggil yang lama. Nah, jadwalnya yang lama. Misalnya yang C itu ya jam 12. Maka itu yang akan di swab. Gitu ya. Itu yang akan di swab. Oke. Kita ke materi berikutnya. Nah, swapping ini ada perhitungannya ya. Nah, masih kita bahas tentang alokasi memori, tentang swapping ya. Sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Transfer. Jadi contoh diketahui sebuah proses memiliki ukuran 5 MB. Sedangkan tempat penyimpanan sementara memiliki kecepatan transfer sebesar 20 MB per detik. Nah, terus dicari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tadi ya dari atau ke dalam memori. Nah, di sini cara pencariannya adalah, nah ini adalah ukurannya ya 5 dibagi 20. 20 ini adalah kecepatan transfer. Maka hasilnya adalah 0,25 second atau dalam milisekundnya adalah 250 milisecond. Nah, karena proses swapping ini kan terdiri dari dua bagian ya. Nah, ada swapping dan swap out, maka total prosesnya adalah 253. Nah, oke. Ini ada 3 ini 3 detik ini adalah ada yang namanya waktu latensi. Nah, waktu latensi ini adalah waktu delay gitu ya. Nah, jadi biasanya dalam proses swapping itu ada waktu latensi sebesar 3 milisecond. Nah, jadi 250 ditambah 3 itu sama dengan 253 milisecond. Nah, jadi ini adalah waktu latensi yang ada di setiap swap in ya. Nah, sebesar 3 milisecond. Sehingga kita jumlahkan 250 ditambah 3 adalah 253 milisecond. Nah, karena proses swapping ini terdiri dari dua bagian, ya ada swap in dan swap out, maka total prosesnya adalah 253 dikali 2, yaitu 506 milisecond. Nah, jadi seperti itu cara mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses yang sebesar 5 MB tadi ya. Jadi ini jawabannya. Baik. Oke, untuk materi hari ini ya, kita sudah membahas mengenai manajemen memori itu apa, ya. Kemudian istilah-istilah manajer memori, gitu ya, istilah allocator memori, kemudian tujuan dari manajemen memori, ya, kemudian swapping,
kemudian ada ruang alamat dan ruang fisik ya. Sudah kita bahas di sini. Kemudian di sini juga ada soal kasus ya yang mencari berapa besar waktu swapping yang dibutuhkan. Nah, di sini juga sudah Ibu jelaskan ya rumusnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini yang berkaitan dengan manajemen memori. Untuk memori untuk materi selanjutnya yaitu manajemen memori yang part 2-nya akan menjelaskan mengenai partisi memori. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.